Halo pemirsa, selamat pagi. Pemirsa, upaya pemberantasan judi online alias judol akhirnya mendobrak langkah yang sudah biasa dilakukan. Dan lewat langkah maju itu diketahui ternyata sebagian penyebab situs judol yang dikatakan begitu sulit diberantas karena satu diblokir, muncul situs baru lainnya. Rupanya ada orang dalam yang juga menopang kelangsungan hidup situs judol tersebut. Kepolisian mendapati praktik pembinaan situs-situs judi daring yang dilakukan oleh sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 4 November 2024 dengan tema bersih-bersih backing judol. Bersama saya Yohana Margareta, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui line telepon interaktif kami di 021 583 9900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Abdul Kohar. Bung Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Bersih-bersih backing judol. Upaya pemberantasan judi online alias judol akhirnya mendobrak langkah yang sudah biasa dilakukan. Lewat langkah maju itu, diketahui sebagian penyebab situs judol yang dikatakan begitu sulit diberantas karena satu diblokir, muncul situs-situs baru lainnya. Rupanya ada orang dalam yang menopang kelangsungan hidup situs judol. Kepolisian mendapati praktik pembinaan situs-situs judi daring yang dilakukan oleh sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemenkom Digi. Seperti diakui salah seorang tersangka dari 5.000 situs judol yang mestinya mereka blokir, 1.000 diantaranya mereka bina alias dijaga agar tidak tersentuh pemblokiran. Imbalannya, menurut tersangka tersebut, sebesar 8,5 juta rupiah per situs masuk kantong mereka. Artinya, jika ada 1.000 yang dibina, mereka meraup 8,5 miliar rupiah. Kepolisian mengungkap kasus tersebut pada Kamis 31 Oktober lalu. Sampai dengan kemarin, selusin pegawai Kemenkom Digi ditambah 4 orang non-aparatur negara ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Bersamaan dengan gerak Polda, Polri menguak sindikat internasional judi slot yang dikendalikan warga negara Tiongkok. Uang sebanyak 70,1 miliar rupiah disita beserta 2 unit mobil. Sudah lama publik bertanya-tanya mengapa begitu sulit memberantas judi daring. Padahal aliran uang kejahatan itu mestinya begitu gamblang terlihat karena transaksi judi dilakukan secara online. Tinggal ditelusuri kemana muaranya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pun sudah beberapa kali membeberkan nilai transaksi yang diduga kuat dari judol. Transaksi judol mulai terpantau radar PPATK pada 2017 dengan transaksi sebesar 2 triliun rupiah. Sejak itu, tercatat nilai perputaran uang judol terus meningkat. Pada 2021, uang yang beredar dalam transaksi terkait judol mencapai 57,9 triliun rupiah. 2022 tembus 100 triliun rupiah, yakni sebesar 104,4 triliun rupiah. Selanjutnya tahun lalu, PPATK mencatat transaksi senilai 327 triliun rupiah diduga terkait judol. Tahun ini, pada triwulan pertama saja sudah 100 triliun rupiah perputaran uang judi daring. Angka perkembangan judol begitu fantastis, sekaligus menjerat jutaan bahkan mungkin puluhan juta penduduk di tanah air. Pemainnya tidak spesifik kalangan tertentu, mulai dari pejabat negara sampai pelajar sekolah. PPATK lagi-lagi sudah pernah mengungkap ada lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD yang tergiur judi daring. Tidak sampai di situ, jumlah pelajar di bawah usia 11 tahun yang terjerat permainan laknat itu juga tercatat lebih dari 1.000 anak. Dampak judol terhadap kehidupan masyarakat tidak kalah dahsyatnya dengan peredaran narkoba. Judol memiskinkan masyarakat, mendorong perilaku bunuh diri, sampai memicu maraknya tindak kekerasan oleh pemain judol. Lantas, pertanyaannya lagi, kenapa begitu sulit memberantasnya? Keterlibatan pegawai Kemenkom Digi dalam menjayakan judi daring salah satu jawabannya. Tapi itu baru di hilirnya. Di hulu,
Polisi mesti serius mengurai dan meringkus para backing di institusi manapun, bukan hanya di institusi Kemenkomdigi. Memberantas judol memerlukan integritas yang tinggi dari internal pemerintahan dan aparat penegak hukum. Penyebabnya, penyokong utama keberlangsungan hidup jaringan judol justru dari orang dalam aparatur negara. Mereka menjadi backing-backing yang bertugas melumpuhkan penindakan. Oleh karena itu, tidak cukup hanya mengungkap pelaku di Kemenkomdigi, penegak hukum mesti membongkar lebih jauh siapa di balik sulitnya pemberantasan judol ini ke semua institusi pemerintahan, termasuk tentu saja ke internal penegak hukum itu sendiri. Publik masih menunggu penangkapan bandar-bandar besar judol yang menurut Presiden Prabowo Subianto sudah ia kantongi nama-namanya. Bila namanya sudah diketahui, mestinya tidak butuh waktu lama untuk membekuk mereka. Tentunya sekaligus mencopoti selang-selang pernapasan yang menyangga hidup judol lewat pembersihan backing-backing orang dalam. Mereka layak dihukum seberat-beratnya. Ya pemirsa, itu tadi adalah topik editorial pada pagi ini dan kami ingatkan untuk Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas pagi ini melalui telepon interaktif di 0215839900. Dan kita akan jeda dulu, sesaat lagi editorial masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kembali di editorial Media Indonesia, masih bersama Bung Abdul Qohar, bersih-bersih backing judol. Sebelum kita bahas kembali bersama Bung Qohar, kita sudah tersambung juga dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber, Mas Pratama Persada. Mas Pratama, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana, Pak Abdul Qohar. Ya, apa kabar Mas? Terima kasih sudah bergabung dengan editorial. Mas Pratama, bagaimana tanggapan Anda ini terkait dengan bersih-bersih backing judol yang ternyata ordalnya ada di Komdigi sendiri ini? Iya, kalau menurut saya sebenarnya kita sudah tahu ya sejak beberapa tahun yang lalu kenapa kok judi online ini nggak mati-mati gitu. Sudah tahu sejak tahun lalu? Maksudnya gimana tuh Mas? Sejak beberapa tahun yang lalu kan kita sudah memperingatkan gitu bahwa itu semakin masif di judi online gitu. Walaupun diblokir, ternyata mereka bisa melakukan peretasan, masuk ke website pemerintah, website ke kampus-kampus, militer dan lain-lain gitu. Gak mungkin kalau nggak dibiarkan, gak mungkin kalau nggak ada yang melindungi begitu. Jadi pasti ada yang melindungi karena secara teknologi nggak ada kendala sama sekali. Kita tahu bahwa dari jutaan website yang diblokir oleh Kominfo itu, sekarang Komdigi ya, itu sebenarnya kan masuk hanya pintu masuk saja untuk ke 4 atau 5 server yang digunakan untuk permainan judi online. Jadi semua orang yang masuk lewat agen manapun, mainnya pasti itu saja gitu. Jadi sudah tahu yang diblokir itu bukan pintu masuknya, yang diblokir itu adalah server permainannya gitu. Dan itu gampang sekali diketahui dan gampang sekali untuk ngeblokirnya, tapi tidak diblokir. Kita sudah masih tahu bahwa nggak mungkin bank itu nggak ngerti bahwa rekening banknya, walaupun itu rekening bank palsu ya, itu digunakan untuk transaksi judi online. Kenapa? Karena patternnya jelas. Pembayarannya terus 24 jam, transaksinya kemudian kecil-kecil gitu, nggak ada henti-hentinya gitu. Jadi Mas Pratama harus sudah tahu gitu. Jadi secara teknologi itu nggak ada kendala sama sekali. Ini hanya di masalah niat gitu, sama masalah ada yang melindungi, dan ternyata memang benar kan. Ternyata ya Mas Pratama, sebentar ya. Boleh audionya agak tidak stabil, Mas Pratama. Oh ya, oke. Dicek kembali, ya agak jauh dan tidak stabil. Baik, Mas Pratama, lebih dari 1.000 ya situs judi online ternyata dibina atau dijaga. Menurut Anda jumlah ini sedikit, banyak, atau ternyata masih ada yang belum sangat ketahuan lagi kalau dari data temuan Anda misalnya? Kalau menurut saya sangat kecil sekali, karena barusan kita cek itu hampir semua website judi online ini masih jalan. Coba aja cek di Google gitu, pakai keyword gacor atau keyword slot dan lain-lain. Itu keluar semuanya. Apa susahnya ngeblokir?
kan ternyata tidak diblokir. Nah, perkiraan saya begini, kemarin kan ada 5.000 web yang harusnya diblokir, ternyata diselamatkan 1.000 web, itu artinya 20%. Kalau 20% diselamatkan, kalau misalkan ada 2,7 juta website yang diblokir, 20%-nya itu berapa? 700-an ribu, kemudian dikali 8,5 juta, berapa itu? Udah triliunan gitu. Nah, menurut saya ini harus dikembangkan lagi, dan polisi ya memang harus cerdik gitu. Kenapa? Karena sistem kasino atau permainan judi online ini mereka segmentasi gitu antara agen pelaku yang satu dan pelaku yang lain tidak terkoneksi gitu. Tetapi kalau kita cek ya, kemarin ketika polisi melakukan penangkapan, itu pasti ada satu server gitu yang digunakan untuk komunikasi itu dengan di bandarnya ini gitu. Nah, itu kalau dilakukan digital audit forensik harusnya bisa deteksi. Termasuk juga ketika Pak Polisi kemarin berhasil melakukan penggerbekan nih ke agen judi yang kemarin diketuai oleh orang-orang dari negeri Cina gitu. Itu kalau servernya itu bisa kita ambil, kita cek gitu. Itu sebenarnya kita bisa ngejar di mana nih sebenarnya. Bisa ngejar. Oke. Markasnya gitu. Dan lagi Mas Pratama, seandainya ini kan mati satu tumbuh 1000, judol ini nggak mati-mati. Tapi seandainya memang jika memang langkah maksimal pemblokiran dari Komdigi ini benar-benar full power gitu, total begitu, apakah itu cukup bisa untuk mengendalikan judol? Menurut Anda apakah itu efektif? Enggak. Itu tetap tidak lagi, tetap nggak akan mati, karena yang ini loh Mbak Yana ya, logikanya yang diblokir itu adalah pintu masuknya nih gitu. Jadi kalau kita nonton bioskop gitu, yang diblokir itu pintunya, kita masih bisa masuk ke pintu 1 atau pintu 2, pintu 3 masih bisa gitu. Yang diblokir itu harusnya permainannya, filmnya dimatikan gitu, sehingga orang nggak bisa nonton film kayak gitulah. Nah, ini filmnya tetap main terus, orang akhirnya nyari jalan pintu masuk yang lain-lain gitu. Nah, itu yang terjadi saat ini. Dan sebenarnya gampang ya Mbak Yohana ya, karena PPATK sebenarnya sudah menemukan nih perusahaan-perusahaan mana yang dijadikan cangkang untuk pengumpulan uang dari judi online ini. By name, by address sudah ketahuan namanya gitu. Ada ribuan perusahaan yang digunakan. Ini kan tinggal diambil. Kemudian ada 75.000 itu TNI, Polri, ASN yang terindikasi by name, by address juga gitu, bahwa mereka sebagai pemain judi online, bahkan ada yang sebagai agen judi online. Itu kan tinggal ditangkapin aja. Nah, ini ya, Mas Pratama, nggak ngerti gimana susahnya gitu. Mas Pratama, terakhir, apa rekomendasi atau masukan Anda terkait dengan hal ini? Karena ini mumpung menjadi momentum, begitu kata Bang Kohar ya, untuk kemudian langsung menutup seluruh pintu masuk dan juga masuk ke bandar-bandar. Apa rekomendasi Anda? Mumpung ini juga pemerintahan baru. Iya, yang pasti adalah Pak Prabowo begitu sudah sangat bagus sekali memerintahkan, nggak ada mundurnya untuk memberantas ini, dan Ibu Menteri Komdigi juga sudah berkomitmen memberantas ini. Tinggal di bawahnya ada nggak niat untuk memberantas ini gitu, karena yang menjalankan ini di bawahnya. Bagaimana ketika sudah terdeteksi, bagaimana cara melakukan penegakan hukum, ketika sudah tahu servernya gimana caranya ngeblokir, sudah tahu caranya sebenarnya Mbak, perlu diajarin lagi ya. Jadi masalah adalah niat aja, ada nggak niat di bawahnya itu. Nah, masalahnya uang yang beredar begitu banyaknya dan mereka dapat uang begitu banyaknya sehingga mereka disayang-sayang ini, sehingga akhirnya kemarin ada yang namanya dibina, dan ini pasti banyak sekali. Dan saya yakin bukan hanya di Komdigi saja gitu. Pasti ada tempat-tempat lain yang sudah membina ini gitu Mbak. Baik, terima kasih Mas Pratama Persada untuk informasi dan juga ulasannya bersama Editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Gimana Bung Kohar? Ya, jadi yang harus diberantas mestinya bukan hanya pada level teknis, kemudian bahkan bandar ya. Itu ternyata belum menyelesaikan persoalan. Persoalan di hulu itu adalah ada yang disebut dengan backing. Terjadi backing antara misalnya bandar. Bandar itu tidak akan bekerja secara mulus kalau tidak ada backing. Nah, problemnya backing ini kan pasti orang dalam. Nah, backing orang dalam inilah yang harus diberantas. Punya komitmen. Penegak hukum kita punya komitmen. Tidak hanya institusi Komdigi, saya yakin, atau kita semua juga sudah tahu,
bahwa yang selama ini terjadi yang namanya backing itu dia bekerja secara jejaring. Nah, sedikit saja Bung Kohar, itu yang tadi saya tanyakan. Artinya ketika persoalan judi online ini dikendalikan dan diatasi tanpa ada backing, menurut Bung Kohar dengan menutup pintu masuk secara maksimal dan total itu bisa cukup mengendalikan? Tidak cukup. Belum cukup juga. Walaupun pintu masuknya kita selesaikan dulu nih sebelum masuk. Tidak cukup. Karena apa? Karena dia bisa bermetamorfosis, bisa berubah itu menjadi bentuk-bentuk yang lain. Selama backing itu ada, maka praktik-praktik ilegal itu akan semakin jalan terus. Mungkin dia hanya akan tiarap dalam kurun waktu 1 bulan misalnya. Semua bisa tiarap tiba-tiba hilang dalam waktu 1 bulan. Tetapi bulan berikutnya, ketika situasi dirasa sudah aman atau sudah nyaman lagi, maka akan tumbuh lagi. Karena itu, problem paling besar di banyak tempat, di belahan manapun, memberantas hal-hal ilegal itu adalah meringkus backing. Ya, backing ini sama problem dengan paling besar. Backing itu harus punya power. Artinya di sini elemen atau lembaga-lembaga yang punya power yang menangani judul ini harus dievaluasi ya, baik Komdiji maupun juga aparat-aparat terkait, begitu maksudnya? Ya, Semuanya. Semua, kita tanpa harus menyebut apa institusinya, bahkan mereka yang menegakkan hukum sekalipun, dirasa ketika ada oknum-oknum di dalamnya yang menjadi backing, ya mereka harus diringkus semuanya, diterungku tanpa ada pilih kasih. Ya. Tanpa ada target-target hanya misalnya institusi tertentu, kelompok tertentu, tetapi kemudian kelompok lain lewat, nggak bisa. Harus semuanya. Kalau kita ingin betul-betul bersih dari praktik ilegal ini. Baik, Bung Kohar semakin menarik, namun kita harus jeda dulu. Seusai jeda pemirsa, Editorial Media Indonesia masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, saatnya kita akan menyapa para penelpon yang sudah antri di line telepon untuk memberikan tanggapannya. Yang pertama kita akan sapa Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Mbak Johanna Margareta, Pak Abdul Kohar. Ya, selamat pagi. Silakan Pak, tanggapan Anda, bersih-bersih backing judul. Oh ya, backingnya itu bisa saja Mbak berada dari instansi lain dan atau dari internal sendiri. Yang penting itu servernya itu yang harus ditelusuri, walaupun ada di luar negeri, bisa saja kan tim cyber atau Polri itu kerjasama dengan Interpol. Pegawai Kominfo Digi ini harus diusut tuntas. Siapa yang tertangkap itu eselon atau fungsional? Atasannya tahu tidak? Pengawasannya ada nggak itu? Karena mereka men-take down katanya, men-take down 4.000 tapi 1.000 dijaga. Saya khawatir mereka itu sebenarnya mereka yang take down tapi mereka lagi yang upload. Atau mereka cuma meng-off-kan 1-2 hari kemudian di-on-kan lagi. Jadi mereka dapat bayaran untuk itu. Saran saya ganti semua pegawai yang men-take down situs judul tersebut. Ganti orang baru lewat screening yang luar biasa termasuk psikologi, mental, watak, keimanan mereka. Itu baru bersih-bersih namanya. Terakhir, bila mereka yang tertangkap hanya kena sanksi pidana ITE, saya kira ini terlalu ringan.
coba dicari tahu apakah itu mereka menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atas kebijakan yang diberikan kepada mereka, wewenang yang diberikan ke mereka membuat kebijakan begitu. Ini bisa menjadi pidana korupsi. Itu berat. Kalau cuma ITE ya mereka berulang kali, itu cuma setahun, 2 tahun gitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Dan selanjutnya kita ke Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kaltara. Silakan Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Silakan Pak Yunus. Ya. Pertama kami sangat berterima kasih untuk adanya upaya pemberantasan judi online. Karena memang ini akan merusak, ibarat hampir sama dengan permasalahan obat-obat terlarang, narkoba, karena ini merusak semua sistem dan ini menguntungkan orang luar negeri ataupun orang dalam negeri. Mohon izin kami mengapresiasi kinerja Polri yang sudah mendapati praktek pembinaan situs-situs judi daring, supaya siapapun yang bermain di situ disapu habis karena beresiko kepada setiap warga masyarakat kita. Kami tidak mau ada warga kita yang korban dengan itu, dan mudah-mudahan kita selalu aman untuk hidup dengan penghasilan yang normal, bukan dari judi. Kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara menyambut baik upaya memberantas judi online ini, supaya tidak ada lagi hidup di tempat kita, dan sukses selalu. Selalu amanlah kita. Kalau kita baik, pasti aman. Kita tak mau daerah kita, Indonesia khususnya, selalu ada dalam keadaan aman, damai, kondusif, rukun, harmonis. Tidak ada masalah. Kalau kita ada masalah dengan judi online, maka risiko akan gampang tersulut untuk hal-hal yang tidak baik. Tuhan memberkati seluruh warga negara Republik Indonesia tercinta. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yunus Luat. Dan kita masuk ke Ibu Ong Mehwa dari Pejaten, Jakarta Selatan. Silakan Ibu Ong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Yohana, Mas Kohar, ya. Pantes Mbak Yohana, Mas Kohar. Judul ini tidak terberantas karena orang dalam. Ada 2 staf ini. Seharusnya Kominfo itu tahu, Mbak. Karena konten ini kan ada 3.000, 1.000 yang dipertahankan, sehingga dia mendapatkan imbalan. Nah, kenapa ini didiamkan saja? Lalu sekarang Menteri Sri Budi itu mengelak. Saya kok fokus kepada koperasi. Loh, itu kan itu zamannya dia gitu loh. Lalu PPATK juga sudah memperingatkan. Ini ada transaksi setahun yang lalu. Kenapa tidak diberantas, Mas Kohar? Harusnya hukum ini ditegakkan, bukan mencari keuntungan sendiri. Ya sulitlah Mbak Yohana. Sehingga judul ini kan korban, baik anak-anak, baik karyawan, baik kepolisian, baik ibu-ibu, malah emak-emak juga terlibat. Korban kan sudah banyak yang menghabisi nyawa, belum rumah tangganya berantakan. Jadi belum, tuh kata Bapak, belum membunuh suami karena judul. Harusnya berantas saja, makanya tidak teratasi. Satu yang diberantas 1.000 tumbuh. Ya, orang dalam sendiri yang melindungi. Semoga saja terberantas, jadi aman dunia ini, Mbak. Jadi orang tidak main dengan judul. Bukan anak-anak yang kasihan, ini anak-anak masih mau tumbuh dewasa tapi sudah terlibat dengan judul. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ong dan Pak Yunus. Sebelumnya juga ada Pak Odo dari Bekasi. Silakan Bu Kohar. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa sekarang ini tren untuk bermain judi online itu sangat meningkat pesat. Kita lihat di 2017, ini catatan PPATK ya, itu baru 2 triliun rupiah peredaran uang dari judi online. Tapi hanya dalam waktu singkat itu sudah naik berlipat-lipat. Tahun lalu atau 6 tahun setelah 2017 itu angkanya sudah sangat fantastis. 300 lebih, 320-an triliun lebih
peredaran uang dari judi online. Di semester atau di triwulan pertama, 3 bulan pertama 2024, itu menurut PPATK juga sudah 100 triliun peredaran terjadi. Ini kan artinya selama ini pemblokiran, kemudian pemberantasan, itu ternyata tidak membawa efek. Dilihat dari apa? Dilihat dari peredaran tadi itu. Berapa uang yang beredar di judi online. Karena itu harus dicari siapa yang ada di balik ini sehingga tren judi online ini bukannya menyurut tetapi malah meningkat. Nah, ternyata beberapa langkah yang dilakukan kalau mau. Sebetulnya kalau pertanyaannya bukan soal mampu atau tidak, karena faktanya mampu. Aparat kita mampu, tinggal mau atau tidak gitu kan. Begitu mau, kan prosesnya ketahuan bahwa ternyata ada orang dalam, ternyata ada yang melindungi. Ini kan sudah sesuatu yang sebetulnya dicium gelagatnya, bahkan di kalangan Kementerian Komdiji sendiri kan juga sudah mencium gelagat ada itu. Berarti antara mau atau tidak selama ini memang belum mau ya, belum cukup besar kemauannya ya Bung Kohar ketika bisa jadi langgeng nih judul. Bisa jadi ada yang mau tetapi kemudian ada yang menghambat di tengah jalan. Siapa penghambat ini? Boleh dikatakan inilah yang mereka membackingi. Nah, backing ini biasanya ada seorang profesor namanya Joel Mitgal. Tahun 88 itu mengenalkan istilah dengan the local strongman. Ini merujuk pada seorang keluarga begitu yang sangat kuat, yang untuk mempertahankan eksistensinya itu dengan cara menjadi backing pada perusahaan-perusahaan tambang di lokal. Nah, ternyata semakin membesar dan dia akan selalu berjejaring itu. Dan jejaring yang dimainkan adalah jejaring dengan orang-orang dalam pasti. Mereka yang ada di institusi penegak hukum bahkan itu diajak bekerja sama. Nah, praktek-praktek seperti disampaikan oleh Joel Mitgal ini itu terjadi di beberapa tempat, termasuk di Indonesia. Nah, dalam konteks judi online kita saksikan kan faktanya begitu ditelisik lebih jauh, minimal sekarang setidak-tidaknya ketahuan yang mereka yang ada di karyawan dalam di Kemkomdiji. Bukan tidak mungkin di institusi lain juga ada. Bukan tidak mungkin di beberapa institusi-institusi yang mestinya menegakkan hukum, memberangus praktek-praktek ilegal, itu juga terjadi. Karena itu, seperti saya katakan tadi di awal, itu tidak ada cara lain bahwa apabila permainan ilegal ini, judi online ilegal ini atau judi online ini ingin diberantas dari Indonesia, berantaslah dari hulu hingga hilir. Jangan hanya mengurusi yang hilir saja, jangan hanya mengurusi yang teknis-teknis saja, tetapi hulunya itu tidak pernah ditangkap. Berkali-kali disebut bandar ada, tapi mana? Nah, itulah Bung Kohar. Sebenarnya kalau kita bicara soal judi online, dengan fakta yang menjadi catatan dirilis oleh PPATK saja itu sudah cukup menunjukkan itu ada sebuah fakta besar yang harusnya tidak perlu berlama-lama untuk terus diperbincangkan. Itu sudah bisa diatasi. Dan betul. Itu sudah bertahun-tahun lamanya ada data saja tapi tidak ada implementasi untuk mitigasi dan juga mengatasi masalah ini. Ya, setidak-tidaknya dengan sekarang ini diungkap, dengan mulai ada pihak-pihak yang kemudian ditangkap, dijadikan tersangka. Ini kan berarti sudah ada perbaikan, sudah ada tren membaik. Dan saya yakin nanti dengan tren membaik ini, maka peredaran judi online akan semakin menyusut. Tetapi apakah penyusutan ini akan berlangsung permanen sampai kemudian habis, atau kemudian nanti tumbuh lagi? Nah, sekarang jawabannya ada di negara. Bagaimana kesungguhan negara ini untuk membuat sehingga judi online yang sudah jelas-jelas membawa korban yang luar biasa bagi rakyat, bagi masyarakat, itu bisa dibersihkan. Nah, mampukah negara kemudian sesuai dengan harapan Bang Kohar tadi? Kita akan ulas seusai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia masih akan kembali sesaat lagi.
Ya, kembali di editorial Media Indonesia. Kita lanjutkan lagi, Bung Kohar. Apakah negara dengan momentum ini akan mau dan juga mampu untuk mengatasi masalah judi online sehingga tidak jadi suam-suam kuku aja nih hangat di permukaan? Negara itu punya segala elemen. Negara itu punya semua instrumen. Negara punya alat, negara punya undang-undang, punya peraturan yang memungkinkan untuk meringkus hal-hal yang bersifat ilegal. Termasuk diantaranya adalah judi online yang sekarang menjadi perhatian. Nah, dan dibuktikan pula dalam beberapa kasus itu negara mampu, negara berhasil. Dalam kasus terorisme misalnya, negara berhasil kok meringkus berbagai pentolan ya, teroris hebat, teroris paling kakap sekalipun. Nah, di beberapa kasus juga banyak terjadilah. Artinya jangan ragukan kemampuan negara. Dengan berbagai macam instrumen yang dimilikinya, maka negara mampu melakukan itu. Persoalannya kemudian mau atau tidak. Ketika ada kemauan, ada kemampuan dan ada kemauan, di tengah jalan ketika ada hambatan, ada halangan, mundur atau terus maju. Itu juga menjadi persoalan. Karena itu dengan ini momentum ditemukannya praktik-praktik orang dalam yang melindungi judi online ini, sekalian saja lakukan pemberantasan secara sistemik. Secara sistemik, secara terstruktur, secara masif gitu, TSM lah. Terstruktur, sistematis dan masif sehingga korban tidak terus berjatuhan. Bayangkan Yohana, kan kita saksikan ada 1.000 anak-anak yang terlibat dalam judi online. Usianya 11 tahun. Usianya 11 tahun, ribuan. Lalu juga ada tadi emak-emak, keluarga yang berantakan, suami yang diceraikan oleh istrinya, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Beberapa diantaranya bunuh diri karena begitu kalah dan kalah terus dalam judi online, dia terjerat oleh pinjaman online. Karena dari judul dia terjerat pinjol. Nah, tidak bisa membayar pinjaman online, malu, ya akhirnya mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Hal-hal semacam ini itu adalah fakta nyata yang ada di depan mata kita bahwa judi online itu menimbulkan korban yang sangat luar biasa. Sehingga ini harus dihentikan. Nah, negara berkewajiban untuk melindungi rakyatnya. Nah, bentuk perlindungan negara itu apa? Ya memberantas hal-hal yang menyebabkan rakyat itu menjadi korban. Masih perlu satgas nggak? Satgas apapun namanya, yang penting sistem itu bekerja atau tidak. Pertanyaannya bukan apa bentuknya, tetapi sistem itu bekerja atau tidak. Efektif bekerja atau tidak. Lembaga bisa dibentuk apapun. Institusi bisa dibentuk apapun. Tetapi kalau sistem yang ada di dalamnya tidak bekerja dan tidak berani meringkus mereka-mereka yang menjadi backing, ya mau dibikin 1.000 satgas pun ya nggak akan pernah selesai. Tidak akan pernah berhasil untuk meringkus judi online ini. Intinya adalah satu kemauan, kemudian tekad dan aksinya nyata, jelas, tidak ada tebang pilih, dan jangan ragu-ragu, jangan takut ya. Karena ini adalah tugas mulia melindungi rakyat Indonesia. Tugas mulia melindungi rakyat Indonesia, dan Pak Prabowo juga sudah menekankan bahwa dia ingin menjalankan pemerintahan bersih, harusnya ini menjadi pegangan kuat. Betul, betul. Dan judi online menjadi dimension juga loh oleh Presiden. Oke. Baik, terima kasih Bung Kohar. Selain itu juga pemirsa, memang tentunya ini juga menjadi salah satu PR untuk sekaligus mencopot dan juga bersih-bersih selang-selang pernafasan yang juga menyanggah hidup judol lewat pembersihan backing-backing orang dalam. Dan mereka ini layak dihukum seberat-beratnya. Dan semoga kita akan bisa terus menyaksikan hasil dari pemberantasan judol ini melalui momentum bersih-bersih backing judol ini, dan kita kawal bersama-sama. Sekian dulu editorial Media Indonesia untuk saat ini pemirsa. Saya undur diri, semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.